Mas, coba dong tutorial buat cuci sepatu bahan mesh, knit atau yang sejenisnya yang warnanya putih. Karena kadang sudah beberapa kali cuci masih ada noda membandelnya. Kayaknya bisa nih kita bikin konten. Jadi nggak usah lama-lama, langsung saja kita sambut sepatu putih berbahan mesh untuk kita cuci dan kita perlihatkan gimana cara dan tutorialnya agar sepatu tersebut bisa tercuci dengan bersih. Simak sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bertemu lagi bersama dengan Star Wars. Ya, seperti pada pembukaan tadi, kali ini kita akan mencoba untuk mempraktekkan dan memberi teman-teman semua tutorial, berhubung karena juga ada pertanyaan yang ditanyakan oleh Star Friend tentang gimana cara cuci sepatu berbahan mesh atau berbahan knit yang berwarna putih. Karena memang tingkat kesulitan sepatu-sepatu berwarna putih itu tentu saja itu lebih sulit sekian level ya daripada kita mencuci sepatu-sepatu biasa. Ya, jadi langsung saja saya hadirkan di sini sepatunya 1 2 3. Wah, sudah hadir sepatunya. Nah, kita bahas dulu apa yang dimaksud dengan sepatu berbahan mesh atau knit. Biasanya sepatu-sepatu dengan material tersebut itu identik dengan sepatu-sepatu olahraga atau ya sepatu-sepatu running kayak gini lah. Biasanya brand-brand yang paling sering mengeluarkan produk atau sepatu dengan jenis material tersebut itu ya produk-produk sportwear seperti ini kayak Nike, Adidas, Skechers itu juga banyak produk-produk yang berbahan material mesh kayak gini. Jadi untuk sepatu dengan bahan material mesh ini sebenarnya itu tingkat kesulitannya itu ada di bawah sepatu kanvas all white atau sepatu kanvas yang berwarna putih. Kalau untuk sepatu mesh ini dia karena pengeringannya itu cukup cepat karena bahannya itu kayak jaring-jaring gitu kan, bukan satu kesatuan kain yang utuh. Jadi dia pengeringannya lebih cepat. Jadinya untuk resiko dia menguning atau timbul noda-noda kuning ataupun flek sisa-sisa residu itu lebih kecil resiko terjadi hal seperti itu. Jadinya ini sebenarnya tingkatannya lebih di bawahnya kanvas. Cuma kita akan tuntaskan, kita bahas. Nanti teman-teman juga bisa melihat ya sebelum sepatu ini dicuci, nanti akan coba saya zoom. Terus seperti biasa nanti kita akan menyandingkan bagian kiri dan bagian kanan, before dan after, sebelum sesudah sepatu ini dicuci. Dan langsung aja tanpa basa-basi kita siapkan dulu alat dan bahannya. Yang sebelah kiri disimpan dulu. Untuk alat dan bahan seperti biasa, starter kit saya memakai produk dari Onrush karena ya emang yang dipakai Star Wars itu ya produk ini yang isinya ada hard brush, standard brush, sama cleanernya. Terus microfiber tidak lupa. Terus untuk bahan-bahan lain di sini yang kita butuhkan yaitu ada sikat L. Ini nanti kita fleksibel aja. Kalau memang ini dibutuhkan nanti kita pakai. Kalau memang tidak terlalu dibutuhkan nanti ya nggak kita pakai. Untuk bahannya itu. Kemudian ada satu lagi yang tertinggal, baskom. 2 baskom berisikan air bersih. Yang mana baskom besar di sini difungsikan sebagai pembilas seperti biasa. Kemudian baskom kecil di sini nantinya akan kita isi dengan cleaner yang akan kita gunakan untuk mencuci sepatu ini. Terus di sini saya memakai bantuan sutri ya. Sutri itu kayak gini. Ini penyangga yang dimasukkan ke dalam sepatunya. Penyangga ini sangat membantu ya untuk mencuci sepatu karena kalau saya pribadi orangnya kurang suka mencuci dengan satu tangan berada di dalam sepatu terus disikat kayak gini. Saya kurang nyaman dengan cara tersebut. Makanya saya memakai sutri. Nah, untuk link pembelian dari sutri ini nanti saya cantumkan di deskripsi ya. Kalau misal teman-teman ada yang pengen beli atau pengen mencoba experience mencuci pakai sutri ini, nanti bisa langsung klik link di deskripsi. Kita pasang dulu sutrinya. Setelah itu seperti biasa, step pertama yaitu melepas tali sepatu.
Kita simpan talinya untuk kita cuci di paling akhir. Terus kita siapkan lemek, apa ya Indonesia-nya, ini biar nggak kotor mejanya. Terus kita pakai hard brush di sini. Nah, untuk cleanernya sendiri, karena ini sepatu putih dan kondisinya cukup kotor, bisa dilihat, saya akan menggunakan cleanernya ini agak banyak. Dah, cukup. Nah, langsung saja kita bilas dulu si hard brushnya ini, kita basahi. Setelah itu kita celup dan kita aduk-aduk cleaner yang sudah dicelupkan di air bersih ini tadi. Seperti biasa, kita mulai dari bagian terluar. Langsung saja. Kita bilas menggunakan air bersih. Terus kita lap. Udah lumayan terlihat cerah ya. Kita ulang-ulangi lagi sampai dia benar-benar bersih. Sebentar kawan-kawan, ini kursinya sepertinya terlalu pendek, jadi saya akan menukar kursi. Nah, ini lebih enak, posisinya ada di atas sepatunya seperti ini. Kita sikat lagi. Kita bilas lagi. Untuk spot-spot yang agak masuk-masuk ini, kita coba pakai sikat gigi. Ya, biasanya kalau untuk outsole sepatu seperti ini, itu pasti dia akan nyisa seperti ini ya, nyisa kayak bagian-bagian yang sering digunakan untuk napak si sepatu ini itu biasanya akan agak kecoklatan. Jadi dia nggak bisa putih banget kayak baru gitu, biasanya nggak bisa. Jadi kalau misal teman-teman dapat sepatu kayak gini, terus customernya nanya, itu bisa dijawab seperti itu ya. Kita lanjut, kita cuci bagian midsole. Kita lap. Kita lanjut ke midsole bagian satunya. Di sini saya akan mencoba lebih detailing lagi bagian outsole dan midsole ini, itu dengan bantuan alat-alat yang ada di dapur, yaitu seperti biasa kita akan hadirkan spons pencuci piring. Ya, kita unboxing dulu ya. Ini kebetulan baru dapat. Kita ambil sponsnya aja satu, yang lain kita simpan. Nah, pada spons yang biasa digunakan untuk mencuci piring ini, biasanya kan ada dua sisi tuh, sisi yang sponsnya dan sisi yang agak kasar. Nah, sisi yang kasar ini nantinya kita akan gunakan untuk kayak detailing noda-noda yang masih membandel pada outsole atau midsole sepatu ini. Jadinya nanti tingkat kebersihannya juga akan lebih baik daripada kita cuma pakai si hard brush. Caranya sangat mudah, dibasahi aja ini sponsnya. Kita agak peres ya, terus kita sikatkan. Ini nggak usah ditekan menggunakan power yang terlalu berlebihan, jadi kita cuma mengambil sisi bagian kasarnya aja untuk mengangkat noda-noda yang masih membandel. Soalnya kalau terlalu ditekan nanti takutnya malah merusak atau melukai si material dari sepatu ini, dan juga nanti bisa menyisakan noda hijau-hijau gitu. Ini sangat andalan sekali ya, cukup murah tapi cukup fungsional. Kita bilas.
kalau di sini ini ada noda hijau, ini bukan karena ini ya, ini dari sananya udah hijau. Jadi nanti kalau kita tayangkan secara zoom before afternya, jadi teman-teman jangan takut itu karena si spot ini itu enggak, ini emang dari sananya hijau. Kayaknya ini pakai olahraga tenis atau apa gitu. Ini kayaknya sisa-sisa cat di lapangan. Jadinya kita coba gosok apakah bisa hilang apa enggak. Usahakan si ini bagian yang kasar nih jangan sampai gores bagian upper, karena kalau gores bagian upper nanti warnanya hijau itu akan susah untuk dihilangkan goresannya ya. Langsung kita lap aja ya, cukup ini ya, lumayan lah. Nah, bisa dibandingkan kan ya, nah, gimana si tingkat kekotorannya before afternya. Ini bagian bawahnya ya sudah sangat penting. Selanjutnya kita akan beranjak untuk mencuci bagian upper. Kalau untuk bagian upper sepatu mesh seperti ini, biasanya itu kita itu senengnya itu si bagian upper itu kita basahi kuyup dulu. Jadi kita basahi pakai air sampai benar-benar basah. Karena memang kita nantinya akan membilas sepatu ini. Karena metode pencucian dari sepatu ini kita gunakan metode cuci basah. Karena kita melihat kotorannya yang sudah sangat ngetel ya kalau dalam bahasa Jawa, udah sangat kotor. Jadi kalau kita nggak pakai cuci basah nantinya pasti malah nggak maksimal. Jadi kita basahi dulu. Ini sepatunya sudah saya basahi. Kemudian kita singkirkan alat-alat yang belum dan sudah tidak terpakai. Kita akan fokus untuk pembersihan bagian upper. Kita beralih pindah pakai si hard brush. Kita bilas dulu. Kita celupkan ke cleaner tadi. Karena air cleanernya tadi masih cukup bersih, nggak begitu kotor, jadi nggak usah kita ganti, kita langsung gunakan saja. Nah, enaknya kalau kita pakai sutri itu kayak gini, jadinya, nah nyucinya itu sepatunya ada volumenya. Pastikan semua detailnya itu bersih, jadi bertahap ya, dari bagian terluar, bagian tang atau lidah, kita bertahap sampai nanti masuk di bagian dalam. Sebenarnya cleanernya ini nggak cukup ya, kita akan refill lagi setelah habis. Kita habiskan dulu. Kalau beranjak ke bagian dalam, si sutri ini udah bisa dilepas. Bagian paling sulit kalau mencuci sepatu itu apalagi berbahan-bahan seperti ini ya, karena biasanya bagian dalamnya itu juga warna putih, yaitu ketika kita mencuci bagian dalamnya ya, karena sangat jelimet, soalnya lekukan-lekukannya itu kan lumayan sulit dijangkau pakai sikat. Jadi kita ya kayak gini, hati-hati aja, pelan-pelan diratakan. Ini udah habis ya, kita ganti dulu ya, kita tambahkan lagi on brush-nya sedikit lagi. Oke. Untuk bagian yang agak dalam ini kita coba pakai sikat gigi karena standar brush-nya tadi udah mentok. Terus terakhir, belum sih, kan kita belum nyuci tali ya. Kita karena insole-nya ini nggak bisa dilepas, kita akan coba pakai bantuan sikat L ini. Nah, karena material-material sepatu yang berbahan mesh seperti ini tuh biasanya bagian insole-nya itu agak ringkih. Kadang juga ada sablonan-sablonan di dalamnya. Jadi teman-teman harus cukup berhati-hati ya untuk nyikat bagian itu. Jangan sampai sablonnya itu disikat kemudian nanti terkelupas. Karena nanti bisa dikomplain. Nah, berhubung ini sablonannya udah nggak ada, bisa dilihat kan, udah nggak ada sablonannya. Jadi kita lumayan lebih leluasa untuk nyikat bagian ini. Oke, ya semua bagian udah disikat.
kita akan bilas sepatu ini. Sambil nunggu sepatu ini dibilas, saya akan mencuci tali sepatu. Untuk tali sepatunya kita langsung rendam aja di cleaner yang udah bercampur air. Sekarang ini kita bilas dulu. Ya, sepatu tadi udah saya bilas, kemudian saya keringkan sekarang. Terus terakhir kita tinggal mencuci si talinya aja. Untuk cara membilasnya nanti akan saya cantumkan di kolom deskripsi ya. Kalau misal saya udah bisa setting yang muncul di sebelah kanan sini atau sebelah kiri sini, nanti mungkin bisa dilihat di situ ya. Untuk pencucian tali itu sangat basic, hanya dicelupkan ke air sabun, terus digosok-gosok seperti ini. Udah gitu aja untuk pencucian talinya. Very simple. Setelah itu kita peres, terus kita peres lagi dengan cara diurut seperti ini. Ya, tali ini udah selesai, tinggal kita keringkan bersama dengan sepatunya tadi. Nanti ketika udah selesai akan coba kita sandingkan, kita lihat before afternya seperti apa. Jadi ditunggu sampai ini kering. Ya, ini di depan saya sudah ada sepatu yang tadi kita cuci. Ini yang after setelah dicuci dan ini yang before. Bisa dilihat perbedaannya ya. Nanti coba akan saya dekatkan juga kamera agar teman-teman bisa melihat before afternya seperti apa. Ya, kalau untuk noda-noda yang udah membandel atau kayak berbentuk goresan atau mungkin udah nodanya itu cukup lama, biasanya emang tidak bisa hilang 100%. Cuma kalau untuk tingkat kebersihan pastinya ini jauh lebih bersih berkali-kali lipat dibandingkan yang sebelumnya. Nanti akan coba saya dekatkan, saya shoot dari atas juga perbedaan sebelum dan sesudahnya seperti apa. Ya, jadi untuk video kali ini kita mencoba untuk menjawab pertanyaan dari staff friend gimana cara mencuci sepatu berbahan mesh atau knit berwarna putih. Sudah kita tayangkan videonya, semoga videonya bermanfaat dan semoga tutorial ini bisa membantu teman-teman yang kesusahan dalam menghadapi sepatu-sepatu berjenis seperti tersebut. Untuk episode kali ini sekian, sampai di sini dulu. Bagi teman-teman yang mau bertanya atau request pertanyaan tentang sepatuan atau tutorial apapun, silakan ditanyakan di kolom komentar. Apabila kita menemukan bahan dan waktu yang tepat untuk menjawab pertanyaan tersebut, pasti kita akan menjawab semuanya. Jadi, see you di next episode. Bye.